Hai guys, selamat datang di channel Afsena Review. Pada kesempatan kali ini, Afsena akan mereview sekaligus akan membahas sebuah film Thailand yang berjudul Bull 2018. Dan jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Afsena. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Dai Lakli. Dalam keadaan setengah sadar, ia berusaha mengingat apa yang telah terjadi kepadanya. Tak cuma mengalami banyak luka, Lakli akhirnya ingat bahwa ia masih berada di sebuah kolam renang yang kering. Tiba-tiba, ada sebuah buaya ganas yang ingin menyantap Dai Lakli. Ampun, auto panik. Syukur alhamdulillah, kali ini Dai Lakli selamat dari gigitan seekor buaya. Kemudian, scene mundur 6 hari sebelumnya di kolam renang yang sama. Seorang model cantik sedang melakukan syuting untuk iklan badut. Setelah beberapa saat sesi pengambilan gambar telah berakhir, merasa lampu di sekitar kolam ada masalah, sang sutradara menyuruh Lakli untuk memperbaikinya. Karena besoknya mereka akan menutup kembali kolam renang yang sudah terbengkelai itu. Lalu, Lakli pun bergegas untuk memperbaikinya. Tak lama kemudian, datanglah sang pacar yang bernama Kohya Hapley. Pada saat itu, si Hapley yang bersama anjingnya yang bernama Lucky ingin melihat si pujaan hatinya yang lagi sedang kerja. Setelah pekerjaan beres, Lakli pergi ke tempat yang sepi, semacam ingin menyuntikkan cairan narkoba ke dalam tubuhnya. Kemudian, tiba-tiba sang pacar datang dengan sentuhan manjanya. Kedatangan Kohya Hapley membuat menunda kebiasaannya itu. Ternyata, kedatangannya Hapley ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada Dai Lakli. Lakli pun senang dengan perhatian Hapley. Kemudian, scene pada hari pertama. Karena syuting sudah beres, Dai Lakli yang ingin kembali ke kota mengisi waktunya dengan berenang dulu. Tanpa dengan dia sadari, dari sebuah koran dikabarkan bahwa banjir di sebuah desa telah membuat buaya lepas dari kandangnya. Sementara itu pula, kru lain yang bernama Taite mengosongkan kolam renang tersebut karena sudah tidak akan digunakan lagi. Setelah itu, Taite bergegas beres-beres. Tanpa Taite sadari, stok rokok candu Dai Lakli jatuh ke saluran air. Lalu, Taite mengingatkan Dai Lakli untuk segera naik, karena air sebentar lagi akan surut. Akan tetapi, Dai Lakli yang lagi enjoy tidak menghiraukannya. Kemudian, Taite mengikat Lucky ke pagar agar tidak kejebur ke dalam kolam. Tapi sebelum Taite pergi, Dai Lakli memintanya untuk memesankan pizza. Setelah itu, Taite pun pergi. Tak lama kemudian, Dai Lakli ketiduran. Ia pun dibangunkan oleh Lucky miliknya. Terlihat dia pun kaget melihat air pun sudah mulai surut. Keadaan tersebut membuat Dai Lakli panik dan terus bergegas naik. Akan tetapi, dengan kedalaman kolam 6 meter jelas membuat Dai Lakli kesulitan. Ketika Lakli ingin berusaha naik, tiba-tiba mengalami cedera yang membuat kuku Dai Lakli semplak. Namun, usaha Dai Lakli tak sampai di situ. Kali ini, Lakli menggunakan kasur balon untuk naik. Tapi, tetap saja Dai Lakli gagal untuk bisa naik ke atas. Kemudian, Dai Lakli berusaha mengambil HP miliknya dengan harapan Lakli bisa meminta bantuan kepada Taite. Tak lama kemudian, HP milik Lakli berdering. Getarannya membuat HP tersebut semakin ke sisi kolam. Keadaan itu pun membuat Lakli bersiap untuk menangkapnya. Tanpa diduga, Lucky malah kepleset. Melihat Lucky yang bergantung-gantungan membuat Lakli ingin bergegas untuk menyelamatkannya. Saat Lucky sudah selamat, Dai Lakli bergegas mengambil HP yang kini tergantung. Tapi
Sialnya, HP-nya malah kejebur. Dailakle pun kesal karena peluang untuk meminta bantuan sudah hilang. Kemudian Dailakle berenang ke bawah, berusaha menghambat saluran kolam renang agar air tidak cepat habis. Tapi di saat tidak tepat, tukang pizza yang dipesan Taite kini sudah datang. Tapi sialnya, di saat Dailakle ingin berenang ke atas, rantai yang ada di celananya malah tersangkut. Kesempatan untuk meminta bantuan pun kembali hilang. Dailakle yang merasa kehabisan cara pun pasrah sambil menunggu keajaiban. Akan indah pada waktunya. Dan tanpa diduga, Haplai, pacar Dailakle, datang ke kolam renang. Haplai yang melihat Dailakle yang sedang tiduran berniat mengagetkannya dengan melompat dari atas. Haplai tak sadar bahwa air kolam sudah dangkal. Teriakan Lakle tersebut membuat Haplai terpeleset, hingga membuat kepala Haplai membentur papan sampai pingsan. Dailakle pun bergegas menyelamatkannya. Tanpa terasa, malam pun tiba. Saat kedalaman air semakin dangkal, Haplai masih tidak sadarkan diri. Lakle pun terus menemani pacarnya itu, dan tanpa diduga, Dailakle pun kaget saat melihat buaya besar berada di pinggir kolam. Buaya besar itu menginjak pipa besi hingga membuat buaya itu tergelincir dan jatuh ke dalam kolam. Keadaan tersebut jelas membuat Dailakle auto panik dong. Kemudian Sin berada di hari kedua. Ketika kolam sudah benar-benar kering, buaya besar itu diam berada tidak jauh dari tempat Dailakle. Kemudian Dailakle menemukan tespek dari saku celana Haplai. Dailakle pun kaget saat mengetahui pacarnya itu ternyata hamil. Dailakle pun merasa kasihan, apalagi luka di kepala Haplai yang belum sembuh. Kemudian Dailakle berusaha membalutnya dengan lakban yang selalu Lakle bawa. Tanpa disadari, lakban tersebut sudah di dalam mulut buaya. Kemudian Dailakle memberanikan diri untuk mengambilnya. Setelah berhasil mendapatkan lakban, Dailakle bergegas menutup luka di kepala Haplai. Setelah itu, Lakle berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari kolam. Dailakle pun berniat untuk kabur lewat saluran air yang berada di dekatnya. Setelah pintu saluran air terbuka, Dailakle segera membangunkan Haplai. Akan tetapi, si buaya itu malah duluan masuk ke saluran air. Setelah beberapa saat, Dailakle pun berusaha memberanikan diri masuk ke saluran air tersebut. Dailakle berusaha mencari jalur yang benar. Di saluran air tersebut, ketika Dailakle menemukan jalur ke atas, Dailakle bergegas untuk membuka penutup lubang. Tapi sialnya, penutup tersebut malah terkunci. Dailakle pun kaget saat melihat sang buaya mendekati Haplai. Dailakle pun bergegas untuk menyelamatkan pacarnya itu. Untung saja Dailakle masih sempat melempar buaya tersebut dengan kekuatan panik. Tak lama kemudian, Haplai akhirnya tersadar. Lalu Dailakle menceritakan semua apa yang terjadi kepada Haplai. Kemudian Sin berada di hari ketiga. Di hari sudah gelap, Lakle dibangunkan oleh Haplai. Kemudian Lakle melihat buaya itu sedang bertelur. Keadaan itu pun jelas membuat Lakle senang, karena sudah beberapa hari mereka belum makan dan minum. Dan tanpa diduga, hujan yang turun dimanfaatkan mereka yang kehausan. Kemudian Sin berada di hari keempat. Kali ini Dailakle berupaya mendapatkan telur buaya. Rupanya itu hanya trik untuk menjebak buaya tersebut. Setelah buaya masuk ke saluran air, mereka pun dengan leluasa mengolah telur buaya. Saat malam kembali datang, dengan romantisnya mereka makan malam dengan telur buaya. Kemudian
mereka merasa tidak bisa cuma menunggu bantuan datang. Dai Lakle pun berniat untuk mencoba lewat di saluran air. Sementara Lakle membiarkan buaya akan berada di kolam. Kemudian Sin berada di hari kelima. Mereka pun melakukan rencananya. Saat buaya kembali ke kolam, mereka bergegas masuk ke dalam saluran air tepat pada waktunya. Dai Lakle selamat. Kemudian Lakle membawa Haplai berada di sisi kolam. Tapi di saat malam datang, kondisi Lakle yang kecanduan sakau sudah semakin rapuh. Dan tanpa ia duga, Lakle menemukan stok insulin yang terjatuh di dekatnya. Kemudian Lakle bergegas menyuntikkan insulin tersebut. Hingga pada akhirnya Haplai pun mengetahui bahwa pacarnya itu seorang pecandu. Kemudian Sin berada di hari ke-6, di mana mereka melihat parasut melayang di atas kolam. Kemudian Dai Lakle berusaha meminta tolong, merasa teriakannya tidak didengar Lakle. Berusaha pindah dari tempat itu, akan tetapi peluit yang selalu Lakle bawa malah nyangkut di atas tangga. Kemudian Lakle menyuruh Haplai bertahan di lubang, sementara Lakle akan pergi di atas kolam, berharap teriakannya akan didengar. Sesampai di kolam, Lakle akhirnya sadar bahwa parasut itu cuma mainan saja. Melihat buaya yang sedang tidur, Lakle kemudian berteriak minta tolong. Tiba-tiba angin yang berhembus kencang membuat kawat jemuran runtuh ke sisi kolam. Dai Lakle pun berusaha menggunakannya untuk naik ke atas. Meskipun kawat itu berduri, tanpa diduga kawat jemuran terlepas. Dai Lakle yang terjatuh akhirnya mengalami patah di kakinya. Setelah kejadian tersebut, scene di awal film pun berlanjut. Setelah buaya yang Lakle pukuli menjauh, tanpa terasa malam pun kembali datang disertai hujan yang sangat deras. Dai Lakle pun bertahan dari hujan di bawah kursi. Haplai yang masih sembunyi cuma bisa memberi kode kepada Dai Lakle. Dai Lakle mendengar suara tersebut, sontak Lakle pun teringat dengan Haplai. Kemudian Lakle berusaha masuk kembali ke dalam saluran air dengan mengalihkan perhatian buaya. Setelah berhasil masuk ke saluran air, Lakle berusaha pergi ke arah lain, berharap Dai Lakle menemukan jalan untuk bisa keluar. Terlihat Lakle pun senang saat melihat lubang yang terang di hadapannya. Kemudian Lakle bergegas untuk mengecek, tapi rupanya saluran itu hanya menghubung ke kolam renang lainnya. Kemudian Lakle kembali ke saluran air. Karena keadaan yang semakin rapuh, Dai Lakle akhirnya pingsan. Scene pindah di hari ke-7. Mainan parasut itu kembali lagi dan terjatuh ke dalam kolam. Tak lama kemudian, 2 orang pemilik mainan tersebut mendatangi kolam renang. Lalu, dengan menggunakan tangga, mereka berusaha mengambil mainannya. Terheran, mereka akan banyaknya darah di sana. Akan tetapi, mereka sudah tahu bahwa tempat ini dijadikan tempat untuk syuting, dan menganggap semua itu hanya properti syuting saja. Sementara itu, mereka tidak sadar bahwa ada buaya di balik kursi. Di sisi lain, Dai Lakle mendengar keberadaan 2 orang tersebut yang akan segera pergi. Lakle pun bergegas ke kolam sambil berteriak meminta tolong. Tapi sialnya, hujan membuat 2 orang itu tidak mendengar teriakan Dai Lakle. Kemudian, keberadaan tangga membuat Lakle ingin bergegas untuk menggunakannya. Akan tetapi, Dai Lakle dihadang oleh si buaya. Tapi kali ini Lakle memberanikan diri melawan buaya itu. Sementara itu, Haplai yang berada di lubang sudah terendam air dan terjebak hingga pada akhir Lakle berhasil menusuk buaya. Tapi tiba-tiba tangga tertarik ke atas. Ya ampun, Dai Lakle sial lagi. Hilang sudah harapan untuk menyelamatkan Haplai. Kemudian Dai Lakle yang putus asa akhirnya pasrah dengan keadaan. Meskipun terkena gigitan buaya, Lakle seolah kehilangan harapan untuk hidup. Tapi
Tiba-tiba mendengar Hapley yang masih bertahan, Lakle akhirnya kembali bangkit dan berhasil membuat buaya tak berdaya. Akan tetapi, si Lucky malah tertarik dengan suara peluit itu. Tanpa diduga, Lucky malah tercekik lantai hingga membuatnya tewas. Terlihat Lakle melihat Lucky kesayangannya yang sudah tewas. Emosi Lakle pun memuncak dan Lakle melampiaskan amukannya untuk melawan buaya. Akhirnya Lakle berhasil membunuh buaya dengan tongkat. Kemudian Lakle menggunakan Lucky yang tergantung untuk bisa naik ke atas. Meski miris, tapi apa mau dikata, setelah berada di atas kolam, dai Lakle bergegas membuka teralis lubang yang masih terkunci. Setelah pintu terbuka, Lakle langsung menolong Hapley. Kemudian, dai Lakle segera memberi pertolongan. Dirasa usahanya sia-sia, Lakle pasrah karena menganggap Hapley sudah tewas. Tapi ternyata, betapa kagetnya Lakle saat mengetahui Hapley masih hidup. Karena mereka sudah selamat, berarti film pun sudah berakhir. Meskipun cerita ringan, jika dipenuhi aksi-aksi menegangkan, jelas menghibur dan menjadi rekomendasi buat para pecinta film action, film trailer. Sampai jumpa di review film selanjutnya.